Bayangin, kamu punya bisnis ekspor ke Amerika, semuanya aman, berjalan lancar, orderan jalan, profit masuk, itu semuanya ya lancar-lancar aja. Sampai tiba-tiba Presiden Amerika Serikat ngumumin bahwa produk-produk dari Indonesia kena tarif impor sebesar 32%. Gila nggak? Kok bisa ya? Dan apa kira-kira dampaknya untuk kita yang ada di sini? Untuk itu, bangun imajimu, mari kita bahas bersama. Baru-baru ini angin begitu kencang membawa kabar yang sangat ramai diperbincangkan, yaitu soal kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif impor yang menyasar berbagai negara termasuk Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya tarif impor itu dan kenapa Indonesia bisa dikenai tarif sebesar 32% dan bagaimana dampak ekonominya untuk masyarakat di Indonesia. Lalu apa respon maupun strategi dari pemerintah kita menanggapi tarif impor 32% yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump? Sebelum kita ngomongin soal perang dagang, Donald Trump, lalu angka-angka dan lain sebagainya mengenai tarif impor ini, tentu ada satu hal dasar yang perlu kita ketahui. Apa sih tarif impor itu? Tarif impor itu sederhananya adalah pajak dari suatu negara atas barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negaranya. Bayangin kamu punya pabrik sepatu di Bandung, lalu kamu ekspor sepatunya ke Amerika Serikat. Ketika sepatumu masuk ke Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat bilang, sepatumu boleh masuk, tapi dikenai tarif impor, ya kita katakan misalnya 10%. Kalau harga sepatumu $100 per sepasang sepatu, lalu dikenai tarif impor katakan 10%, maka ditambah $10 lagi, maka sepatumu menjadi $110 per sepasang sepatunya. Dan harga per sepatu tadi itu akan dibayarkan oleh perusahaan Amerika yang mengimpor sepatumu dari Indonesia. Sehingga mereka harus membayar per sepasang sepatu itu dengan jumlah $110 per sepasang sepatunya. Tapi itu masih kita asumsikan sebagai harga pokok penjualan ya, belum harga jual ke pasar Amerikanya, yang tentu itu mungkin akan lebih mahal daripada $110 karena akan ada penambahan margin keuntungan oleh perusahaan importir Amerika Serikat tersebut. Hal tersebutlah yang memungkinkan sepatu produksi Indonesia bisa jadi akan lebih mahal di pasaran Amerika dibandingkan produk lokal Amerika itu sendiri. Lalu tujuan tarif impor itu apa sih sebenarnya? Tujuan tarif impor ini ada beberapa ya. Biasanya sih antara lain itu untuk melindungi industri dalam negeri dari banyaknya produk-produk impor luar negeri yang bisa jadi harganya jauh lebih murah daripada produk lokal. Lalu tarif impor tersebut itu bisa menjadi pendapatan negaranya, atau justru tarif impor ini bisa dijadikan senjata untuk tekanan politik dan lain sebagainya, yang sebagai contoh bisa kita lihat tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ini pasti akan membuat dinamika yang cukup tinggi di berbagai negara, khususnya yang dikenakan tarif impor tinggi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita sudah sedikit lebih paham lah ya mengenai basic ataupun dasar dari apa itu tarif impor. Lalu kita bahas kenapa sih tiba-tiba Donald Trump memperlakukan tarif impor yang cukup tinggi ke berbagai negara yang dia sebut sebagai tarif resiprokal, dan kenapa Indonesia juga bisa terkena tarif impor yang cukup tinggi tersebut. Pada 2 April 2025 yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump muncul dalam sebuah konferensi pers dan mengumumkan sebuah kebijakan baru yang dia sebut sebagai Liberation Day. Kedengarannya keren ya, tapi Liberation Day ini justru membuat banyak negara-negara yang kaget dan tiba-tiba menjadi waspada karena ternyata Liberation Day ini adalah memberlakukan tarif impor yang cukup membuat terkejut banyak negara. Trump merasa begini, selama ini Amerika Serikat selalu dibanjiri oleh produk-produk luar negeri yang lebih murah daripada produk lokal Amerika. Dan ketika produk-produk Amerika masuk ke beberapa negara di luar negeri, itu justru banyak yang dipersulit untuk produk Amerika bisa dijual di berbagai negara atau beberapa negara. Trump menganggap seperti ini. Selama ini Amerika Serikat selalu dibanjiri
barang-barang dari luar negeri yang cenderung lebih murah daripada produk-produk lokal Amerika. Dan ketika Amerika Serikat banyak mengekspor produk-produknya ke beberapa negara, itu justru banyak dipersulit untuk bisa masuk ke beberapa negara tersebut. Sehingga Donald Trump menganggap Liberation Day itu adalah hari di mana Amerika Serikat membebaskan diri dari bentuk ketidakadilan perdagangan tadi. Dan sebagai bentuk pembebasan, Donald Trump membuat kebijakan di mana tarif impor itu dibagi ke dalam dua kategori besar. Yang pertama, tarif impor sebesar 10%, yang ini diberlakukan untuk banyak negara. Namun ada juga tarif impor yang cukup tinggi yang dia sebut sebagai tarif resiprokal, di mana tarif impor ini diberlakukan kepada negara-negara yang menurut Donald Trump tidak adil kepada Amerika Serikat. Dan ya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang diterapkan tarif resiprokal tersebut. Indonesia kena 32% tarif impor oleh Amerika Serikat. Lalu apa itu tarif resiprokal? Apakah berbeda dengan tarif impor biasa atau bagaimana? Secara sederhana, ini adalah kebijakan Amerika Serikat memberlakukan tarif impor kepada beberapa negara yang menurut pemerintahan Amerika Serikat itu tidak adil kepada Amerika Serikat. Jadi, jika suatu negara memberlakukan hambatan-hambatan perdagangan terhadap produk-produk Amerika, baik itu hambatan tarif maupun hambatan non-tarif terhadap produk Amerika, maka Amerika Serikat akan membalas hambatan-hambatan perdagangan yang dialami oleh Amerika dengan menerapkan tarif resiprokal ini, yaitu tarif impor yang cukup tinggi kepada beberapa negara tersebut. Dan iya, dalam kasus Indonesia, Amerika Serikat menganggap Indonesia tidak adil. Karena menurut Amerika, Indonesia memberlakukan hambatan-hambatan terhadap produk-produk Amerika yang masuk ke negara Indonesia. Sehingga Amerika Serikat juga memberlakukan tarif impor yang cukup tinggi kepada produk-produk Indonesia sebesar 32%. Ini tentu membuat produk-produk Indonesia yang dipasarkan di Amerika itu menjadi kurang kompetitif. Kenapa? Karena biaya ekspor ke Amerika menjadi lebih tinggi, harganya juga pasti otomatis akan menjadi lebih tinggi, akan naik, dan permintaan dari konsumen di Amerika juga tentunya akan menurun karena harga yang tidak kompetitif tersebut. Menurut saya, tarif impor yang diberlakukan Amerika ini bukan hanya tentang pajak atau penerimaan bagi negaranya, tapi ini suatu bentuk tekanan ekonomi yang mereka lakukan kepada beberapa negara yang mereka anggap tidak adil. Kenapa Indonesia dianggap tidak adil oleh Donald Trump? Apakah sesederhana Donald Trump benci dengan Indonesia? Tapi sepertinya lebih kepada data perdagangan internasional, khususnya antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selama beberapa tahun belakangan, neraca dagang internasional antara Amerika Serikat dan juga Indonesia ini kecenderungannya justru surplus di neraca perdagangan kita, negara Indonesia, atas Amerika Serikat. Ekspor kita lebih besar daripada impor kita dari Amerika Serikat ke Indonesia. Sehingga mungkin menurut Trump, inilah yang beliau katakan tidak adil tadi. Sehingga Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32%. Karena Amerika merasa rugi terhadap produk-produk Indonesia. Padahal kalau di sudut pandang kita justru sepertinya produk Indonesia itu justru lebih kompetitif daripada produk-produk Amerika. Produk-produk kita seperti tekstil dan pakaian, sepatu, sneakers, kertas, furnitur, produk rumah tangga itu laris di pasar Amerika. Dan mungkin menurut Trump, harga-harga dari produk kita ini sangat kompetitif, atau mungkin dianggap beliau itu ya terlalu rendah untuk disandingkan atau berkompetisi dengan produk-produk lokal Amerika. Apakah alasan-alasan tadi itu benar? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Donald Trump menjadikan itu sebagai alasannya untuk menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dikenakan tarif impor tinggi. Kebijakan tarif impor dari Amerika ini tentu membuat kita begitu cemas ya, begitu khawatir, karena bisa jadi dampaknya sangat terasa untuk masyarakat Indonesia. Karena Amerika Serikat sendiri adalah pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia. Nilai ekspor kita ke Amerika pada tahun 2024 itu mencapai 23 miliar US dollar. Dengan adanya tarif impor yang begitu tinggi untuk produk-produk dari Indonesia,
Tentunya produk-produk yang selama ini kita ekspor ke Amerika itu bisa mengalami kenaikan biaya dan bisa mengalami kenaikan harga jual di pasar Amerika. Lalu apa akibatnya? Dampak yang akan dirasakan di sektor ekonomi Indonesia jika itu terjadi? Dampaknya permintaan dari Amerika bisa saja menurun, pabrik-pabrik di Indonesia bisa saja kehilangan pemesanan, kehilangan orderan dari pasar Amerika, lalu bisa juga mengakibatkan PHK yang terjadi karena operasional produksi yang berkurang. Dan ya, ujung-ujungnya tentu ini berimbas terhadap rakyat kecil yang merasakan, yang kena dampaknya yang paling parah tentunya rakyat-rakyat kecil. Buat industri yang menyerap tenaga kerja begitu banyak, ini tentu menjadi pukulan yang begitu sangat berat. Bayangin aja, kalau sudah ada orderan dari Amerika Serikat ke salah satu industri yang ada di Indonesia, lalu tiba-tiba orderan itu batal. Gimana nasib para pekerja yang bekerja di industri tersebut? Kebijakan ini tentunya bisa menyasar ke berbagai sektor lain ya, seperti nilai tukar rupiah yang menurun, neraca perdagangan kita, bahkan stabilitas investasi di sektor ekonomi kita. Lalu, gimana respon pemerintah Indonesia terhadap tarif Trump ini? Pemerintah Indonesia akhirnya menyelenggarakan kegiatan yang disebut sebagai sarasehan ekonomi. Dan dalam kegiatan sarasehan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan sikapnya untuk menanggapi kebijakan pemerintahan Amerika Serikat terhadap tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat kepada produk-produk dari Indonesia. Dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menempuh jalur balas dendam, melainkan jalur negosiasi. Karena apa? Karena bagi Presiden Prabowo, Amerika Serikat merupakan mitra strategis bagi pemerintahan Indonesia. Arahan Presiden mengenai kebijakan ini adalah untuk tetap tenang dan fokus pada kerja-kerja diplomasi. Pemerintah memilih memperkuat hubungan dagang dengan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Salah satu fokus utama adalah revitalisasi perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi atau yang kita kenal dengan TIFA, yang sudah ada sejak tahun 1996. Di saat banyak negara yang bingung dengan kebijakan Trump ini, Presiden Prabowo justru menganggap ini adalah sebuah momentum dan pemicu untuk Indonesia agar bisa lebih mandiri. Dalam sarasehan ekonomi tersebut, Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ketergantungan kita terhadap Amerika Serikat itu tidak sebesar apa yang kita bayangkan selama ini. Dan tujuan ekspor Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi. Mengingat data menunjukkan pada tahun 2024, itu surplus perdagangan kita terhadap Amerika Serikat mencapai 14 miliar US dollar lebih. Kabarnya, dalam waktu dekat Indonesia akan memperkuat aliansi dagang bersama beberapa negara, seperti aliansi di BRICS dan juga negara-negara di ASEAN. Pemerintah juga rencananya akan melakukan deregulasi non-tarif measure seperti relaksasi TKDN dan mengevaluasi berbagai bentuk larangan ekspor impor. Tak hanya itu, Indonesia sepertinya juga akan membuka peluang impor untuk menyeimbangkan neraca perdagangan internasionalnya. Dan mungkin itu akan menciptakan suatu win-win solution bagi pemerintahan kita. Respon pemerintah Indonesia kali ini kita lihat cukup jelas, meskipun butuh waktu hampir 1 minggu sejak konferensi pers Donald Trump mengenai kebijakan tarif impor yang baru ini. Namun kita melihat respon pemerintahan Indonesia itu tidak emosional, namun menunjukkan langkah-langkah yang cukup strategis, mengajak dialog, tapi juga tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi realitas yang cukup keras di ekonomi global. Langkah pemerintah Indonesia ini kita lihat sebagai langkah yang tidak menciptakan perang tarif ataupun perang dagang terhadap Amerika Serikat. Namun justru kita melihat sepertinya ini langkah yang berusaha dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menunjukkan posisi Indonesia di percaturan perekonomian global. Dan kira-kira apakah strategi ini cukup untuk menjamin kondisi ekonomi nasional kita? Kita lihat saja nanti. Bagi Indonesia, tantangan tarif Trump ataupun tarif impor yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap produk-produk dari Indonesia ini bisa menjadi momentum untuk negara kita. Kita bisa memperkuat pasar dalam negeri,
kita bisa membuka pasar-pasar baru di luar Amerika Serikat, dan juga kita bisa terus mendorong hilirisasi sumber daya alam kita. Kebijakan Liberation Day yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat mungkin jadi babak baru dalam perang dagang di dunia internasional. Tapi bagi Indonesia, ini bisa jadi awal untuk kebangkitan ekonomi nasional kita menjadi lebih tangguh dan juga lebih mandiri. Gimana menurut kamu? Apakah langkah Trump ini adalah langkah yang sangat adil atau justru langkah yang sangat agresif? Tulis pendapat kamu di komentar, dan kalau kamu suka dan menurut kamu orang-orang perlu tahu tentang topik-topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.